Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun hanya secara virtual melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan LPDP UNY. Di sini kita akan mengadakan acara kedua, di mana ini adalah sambungan dari acara yang pertama. Sebelumnya, saya akan membacakan dulu tata tertib untuk video conference pada hari ini. Yang pertama, untuk pertama, nanti pada saat pembicara memberikan materi, diharapkan kepada para peserta untuk mematikan mic-nya agar tidak terjadi echo dan segala macam. Kemudian yang kedua, nanti para peserta nanti bisa untuk berdiri sembari kita nanti ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars LPDP. Kemudian para peserta bisa menyalakan mic-nya nanti pada saat sesi tanya jawab apabila nanti diberikan izin dari panitia. Kemudian agar sesi tanya jawab itu tertib, nanti panitia juga akan memberikan waktu kepada para peserta untuk bertanya melalui chat ataupun nanti kalau ada waktu bisa bertanya melalui video conference secara langsung. Kemudian nanti pada saat pembukaan maupun penutupan diharapkan juga para peserta bisa mengaktifkan videonya sebentar untuk kita memberikan apresiasi kepada para pemateri yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Baik, itu saja aturan yang akan kita laksanakan pada video conference pada hari ini. Sebelum memulai acara pada hari ini, mungkin kita akan bersama-sama berdiri sejenak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars LPDP. Kepada para peserta yang ingin ikut menyanyikan lagu, bisa menyalakan mic-nya ataupun menyalakan videonya. Pada para peserta dimohon untuk di Tantu pada di sana jadi pandu ibuku. Tanahku Indonesia Raya.
yang berlandaskan kepada Pancasila. Kita semangat profesional menjadi bersama LPDP membangun negeri. Terus membarangkan nama tanah Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti pasti. Keadilan berdemokrasi, inovasi, Indonesia jaya. Kepada para peserta bisa duduk kembali apabila berdiri. Baik, untuk memulai acara pada hari ini, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Ramadan. Saya adalah mahasiswa Wardi UNY Pendidikan Matematika angkatan 2019. Saya di sini akan menjadi moderator acara pada hari ini. Kalau kemarin acaranya itu pematerinya adalah 2 laki-laki ganteng. Nah, untuk hari ini pematerinya adalah 2 ibu-ibu ini. Yang satu udah malang melintang kemana-mana, banyak banget prestasinya, dan yang satu baru aja lulus. Dan bisa memberikan sedikit gambaran nanti bagaimana perkuliahan di UNY, bagaimana menulis artikel, dan bagaimana tata cara penulisan. Sedikit kita akan berbagi mengenai CV dari kedua pemateri dulu. Yang pertama itu adalah CV Ibu Laili. Nah ini beliau sangat banyak ini. Nah ini Ibu Laili. Nanti pemateri satu kita, Ibu Laili Amin Fajaria MPD. Beliau sekarang ada 3 pekerjaan sekarang. Yang pertama sebagai guru bahasa Inggris di SMP 5 Panggang, Gunung Kidul, daerah istimewa Jakarta. Kemudian juga guru bahasa Indonesia untuk penutur bahasa asing di Mega Bahasa Yogyakarta. Dan juga menjadi narasumber RE Bimbel Radio Edukasi Kemdikbud. Jadi ya pengalaman bekerja beliau jangan ditanyakan lagi lah. Kemudian, nah ini sangat banyak ini. Achievement, honor, and experiences-nya banyak banget. Di 2020 sendiri beliau juga masuk di program koordinator 2019 MEO Japan ESD Award, Building Peace in School and Communities. Kemudian juga 2019 itu juga banyak. Salah satunya menjadi awardee doktoral dalam negeri LPDP, yang saat ini beliau juga saat ini masih aktif kuliah. Nah, ini juga banyak sekali. Kemudian beliau juga pernah mengeluarkan buku ini, beberapa buku yang beliau tulis. Kemudian kita lihat juga beberapa publikasi. Jadi cukup banyak publikasi yang telah beliau lahirkan dari pemikiran beliau, terutama terkait penulisan yang nanti sedikit akan beliau jelaskan kepada kita semua. Itu sedikit CV dari Ibu Laili. Kemudian yang kedua, nanti pemateri kedua yaitu adalah Mbak Lina Puspitaning Rahayu. Nah, ini baru saja lulus. Beliau juga bekerja sebagai guru bahasa Inggris. Kebetulan sama-sama guru bahasa Inggris sama Bu Laili. Untuk
publikasi juga lumayan bagus. Kemudian ada juga beliau juga aktif dalam menulis di artikel untuk media massa. Jadi mungkin kita bisa bertanya sedikit terkait artikel-artikel lain yang mungkin bisa kita bisa kita berikan kepada media massa juga. Itu sedikit CV dari kedua pemateri yang akan menjadi pemberi ilmu bagi kita semua. Agar tidak membuang waktu lagi, saya persilakan kepada Bu Laili untuk memberikan materi terkait penulisan pada acara WFH kedua pada hari ini. Pada Ibu Laili dipersilahkan. Terima kasih Mas Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua di Kelurahan UNY. Ini sebenarnya mau curcol dulu Mas sebelum mulai ya. Sebenarnya kemarin di WA sama Mas Buta itu, waduh Mas saya itu belum pinter nulis sekopus-sekopusan, belum publikasi sekopus sama sekali. Saya malu kalau ketemu sama teman-teman kok disuruh ngomongin tentang nulis gitu ya. Tetapi saya akan bismillah sharing, sifatnya sharing saja. Nanti kalau untuk keilmuannya, untuk tata caranya Mbak Lina yang sudah pengalaman ke Skopus mungkin bisa berbagi lebih banyak gitu ya. Nanti saya cuman sharing aja. Mohon maaf nanti kalau ada kekurangan sebelumnya. Baik, langsung saja let me share. Terlihat ya Mas ya? Di screen? Terlihat Bu, terlihat. Aman? Aman, oke. Ya, terima kasih kesempatannya. Pada pagi hari yang tidak cerah ini, karena agak mendung di sini ternyata, saya akan ngajak teman-teman untuk baper bareng-bareng. Waduh, udah mendung baper ya. But baper di sini apa? Nanti kita akan cari tahu lebih lanjut ya. Baper yang saya angkat adalah learning from the past for the better future, gitu ya. Dan saat ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Saiful bahwa saya itu guru dan guru di Gunung gitu ya, guru di Gunung SMP 5 Panggang, yang itu sekolahnya itu bahkan banyak, dulu waktu saya ke Kepala Dinas Provinsi itu, SMP 5 Panggang itu ada po. Tapi alhamdulillah saya betah di sana karena di Gunung itu kekeluarganya bagus sekali. Terus saya ngajar di sana dari 2010. Itu sementara sekolah ini baru berdiri 2008, jadi masih umur 2 tahunan gitu ya. Dan alhamdulillah 2018 kemarin saya bersama Mbak Sinta dan Mbak Anis, mungkin ada di sini juga, kami mendaftar LPDP PNS waktu itu pertama kali, setahu saya LPDP PNS untuk doktoral dalam negeri gitu ya. Dan alhamdulillah tahun 2019 baru mulai kuliah. Seneng-senengnya kuliah, seneng-senengnya bebas ngajar karena tugas belajar gitu ya di S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, tapi dilalahnya kok Maret kemarin kita harus online karena adanya Mbak Corina ya, jadinya ya online dulu, awal-awal online menjadi oleng, kayaknya kita oleng berjamaah ini ya, baper bareng-bareng karena harus di rumah saja. Dan ini sudah bulan ke-6 kita di rumah, saya di rumah karena belum diizinkan pergi-pergi. Oh malah jadi ngobrolnya macam-macam toh. Oke, nah tadi walaupun sudah diperkenalkan juga di CV saya, nah my research interest itu adalah ICT in English Instructions, kemudian digital storytelling, HOTS, high order thinking skills, and assessment. Nah, yang terakhir assessment itu sebenarnya bukan interest yang asli sih. Karena terpaksa saja menjadi interest mau nggak mau karena jurusannya di penelitian dan evaluasi pendidikan dan ngambil pengukuran gitu ya. Yang karena saya background-nya dari PBI itu benar-benar struggling banget di tahun pertama saya, dan ada Mas Janu untungnya di sini, mungkin beliau ikut atau tidak, Mas Janu dari Kelurahan UNY yang kakak tingkat saya, jadi apa-apa, Mas ini garape piye, Mas ini garape piye. Nah, itulah hebatnya adanya kelurahan ini ya, jadi bisa saling sharing. Nah, kalau saya sih jatahnya karena saya anak carry dewe gitu ya. Sekarang sudah punya adik, Ding.
welcome adik-adik kelas, calon adik-adik kelas dari 2020. Nah, saya banyak tanya ke teman-teman kakak kelas ya. Oke. And inilah yang menjadi underane, what is underane ya? Awal-awalnya gitu ya. Siapa yang sering baper karena nungguin WA gebetan. Nah, di sini kayaknya masih banyak yang menggebet-gebet. Bagaimana Mas Saiful? Sudah dipinang atau meminang atau masih menggebet? Ini sudah aman? Masih belum, kan mau menyelesaikan. Oh, nah ini sering baper enggak nungguin WA dari gebetan? Oh, enggak. Atau enggak, aman ya? Atau bahkan itu baper karena baca story mantan. Nah ini, kalau saya sendiri, saya pribadi karena pas liburan ini saya pengen merasakan ngajar ketika pandemik tuh kayak apa ya. Ini katanya teman sih, kamu kan nggak boleh ngajar, tapi saya penasaran. Jadi sekalian preliminaris tadi juga, saya mencoba ngajar anak-anak kelas 8, dan baper itu kalau setiap hari Selasa itu saya baper. Karena harusnya synchronous class, sudah terjadwal jam 9, saya ngomong apa, yang respon sedikit, yang lain cuma nengok, tapi no respon sama sekali. Nah itu jadi gurunya baper. Nunggu anak-anaknya jawab atau merespon saya. Tapi nggak perlu baper yang itu ya. Daripada baper yang berujung ngelokro gitu ya, mendingan baca buku dan jurnal. Nah ini. Lalu bikin baper dengan tanda bintang. Baper yang saya maksud itu berbagai macam arti ya. Jadi nanti konteks baper saya sebagai guru adalah ketika saya melakukan reflective teaching. Jadi ketika ngajarnya itu kadang di kelas ya, kayak yang baru saja saya alami, online learning itu ternyata engagement rate-nya itu sangat rendah. Nah itu terus bapernya gini, kenapa ya? Apa yang harus saya lakukan biar anak itu tetap ada engagement? Hilang. Apa? Ini maaf sambil ngomong. Hajima, Uljima, oke. Oke. Kemudian selain itu baper bisa juga stand for bikin paper. Sangkaman. Wah, ini ada sebentar di ini Mbak Anis ketawa nih. Makanya Mbak Anis pilih ke kampus ya Mbak Anis ya, biar aman tidak diganggu si kecil. Oke, nah baper tadi yang pertama one of reflective teaching for me, and then baper bisa juga bikin paper, atau yang saya kenal di tahun 2017 itu ternyata best practice research itu one of research yang bisa digunakan. Jadi baper itu dipaksain dari best practice research ya. Oke. Nah, now related terkait dengan materi pada kali ini, pada sharing session WFH kedua ini, saya berbaginya berdasarkan pengalaman saja ya. Jadi kalau ilmunya saya nol brutal lah, pokoknya ini pengalaman saya seperti ini. Nanti kalau ada manfaatnya bisa diambil, kalau masih banyak kekurangannya mohon kasih masukan gitu. Nah, how to start writing articles? Kalau saya sih pertama diawali dengan memang membaca itu kuncinya ya. Walaupun saya lebih suka membaca status WA sih, sama membaca Facebook gitu ya. Tetapi membaca yang lainnya juga perlu. And also artikel jurnal. Nah, kalau membaca yang ini tidak langsung kita brek gitu ya. Brek itu maksudnya langsung saya harus membaca ini. Membacanya bisa snacking saja. Snacking itu istilahnya ngemil gitu ya. Jadi kayak nyemil. Saiki lagi pengen maca, ya udah baca. Saya sukanya mau baca ini, ya udah dicari yang itu aja. Nanti pasti mau nggak mau kok relate to chapter sekian. Jadi mau nggak mau penasaran, kita cari ke chapter yang dituju. Lalu kalau saya mengistilahkan
membaca buku dan artikel untuk disertasi saya itu kalau membaca literatur itu kan berat. Jadi saya membuat istilah golek melinjo. Mungkin teman-teman yang orang Jawa atau orang desa seperti saya mengalami namanya golek melinjo. Nah, itu kan seneng ya kalau dapat melinjo yang abing-abing itu seneng banget. Nah, saya jadi mengistilahkan mencari literatur untuk disertasi saya ini golek melinjo biar biar ada semangat senang gitu kan. And yang kedua itu yang paling saya sukai, attending conferences, mengikuti atau hadir di conference. Sayangnya lagi karena corona ini kita tidak bisa memanfaatkan dana jalan-jalan ya, dana jalan-jalan. Dan dana seminar conference ya, tetapi bisa juga kita ikut webinar yang sekarang sangat banyak. Tinggal kita interestnya di mana, kita ikutin saja. Kalau memang waktunya memungkinkan, kuota turah-turah, boleh. Semuanya diikuti. And then, selain baca, kemudian bacanya tadi ya tidak usah berat, snaking aja, just snaking. Nanti lama-lama banyaklah nanti jadi dari melinjo yang didroi tadi menjadi emping melinjo gitu ya. And ready to eat. Nah, kemudian attending conferences ataupun webinars, dan keep updated and be friend with internet. Ini sudah beberapa teman pasti begitu S2 atau S3 pasti sudah langsung sering ngepoin IG-nya yang kalau yang orang bahasa Inggris yang IELTS seminar. Kemudian selain itu sering browsing di internet tentang penelitian-penelitian terbaru di daerah lain, di negara lain mungkin ya, dan kemudian contoh tesis atau disertasi di negara luar sana, tidak hanya di Indonesia gitu ya. Nah, be friend with internet dan keep updated. Nanti ada cara menulis yang baik seperti apa, kemudian literatur yang luar biasa bagusnya dari jurnal-jurnal ternama, ada semuanya. Dan nanti kayaknya Mbak Lina tadi lihat sharing screen-nya ada tentang mencari jurnal ya, nanti bisa belajar dengan beliau. Oke, next step adalah practice writing. Nah, ini practice writing ini kalau saya sendiri dulu mengalami struggling banget, sekarang pun iya. Jadi kalau tadi kuncinya dibaca ya. Tadi kalau bacaannya saya kurang itu mau menulis satu paragraf itu Masya Allah sepagian dari habis subuh sampai jam 9 cuma dapat satu paragraf itu benar-benar terjadi pada saya beberapa hari yang lalu. Dan nggak nyambung diajak ngobrol sama promotor itu karena saya tidak bisa menuliskan apa yang seharusnya saya tulis itu juga karena kurang baca. Jadi intinya memang dibaca, baca, dan baca ya. Makanya ayat pertama katanya Iqra itu benar-benar kita memang we have to read gitu kan. Dan practice writing. Tanpa kita practice, tanpa merasakan kesandung-sandungnya, kita tidak akan menghasilkan artikel yang bagus. Jadi kalau saya membaca artikel yang saya tulis pada 2012 itu saya juga kadang ketawa, iki apa? Kayak gini kok Yombien aku pede aja ya. Tapi it's okay karena learning process itu nggak mungkin mak betunduk langsung bagus gitu ya. And then in my opinion I think that all of you agree gitu ya, pasti setuju bahwa important points untuk artikel itu yang pertama clear topic. Nah, topiknya jelas. Ngomongin apa sih artikelnya? Ngomongin apa sih papernya? And saya memberikan highlight di sini dengan warna kuning, our interest. Saya lagi-lagi menekankan sesuatu yang kita lakukan itu kalau bisa sesuai dengan interest kita, sesuai dengan minat kita. Karena kalau tidak sesuai dengan minat kita dari awal, nanti ke belakang harus kejegluk-jegluk itu rasanya nggak enak gitu kan. Jadi tapi kalau sesuai dengan minat kita, walaupun challenge-nya kayak mana, tetapi kita, wah ini memang apa yang saya suka. Jadi kita keep going on gitu ya. Kemudian pasti harus ada the problem, background permasalahannya sampai ke research tersebut apa. And nomor 3, pastilah kalau namanya artikel research itu harus didukung dengan literatur review. Jadi kita harus baca dan baca lagi ya, walaupun saya juga keset baca. Dan ini yang sering miss.
Yang sering miss itu yang relevant studies. Maksudnya miss di sini kebanyakan kita literatur review-nya oke, tetapi lupa mencantumkan, melampirkan relevant studies atau previous studies yang sesuai dengan research kita. No, Hajima, oke? Hajima, cangkaman. And then keempat, nah ini yang challenge banget buat saya, the right research method. Apa? The right research method. Metode penelitian mana yang pas. Nah, sekarang ini juga saya harus terus belajar karena sekarang sudah ada eclecticism, di mana menggabungkan beberapa paradigm. Aduh, sorry. Jadi rakonsen, Dek. Sebentar, Dek, cangkaman. And then, next, findings and discussion. Dan ini juga lagi-lagi saya kasih kuning. Apa, Cebal? Oma sedang bicara, Cebal. Cangkaman. Boleh saya ini dulu ya. Oke, silakan. Oke, sambil ngomong ya, ini masih nangis. The research findings and discussion. Nah, yang saya kuningi ini kenapa? Karena sering kita terlewat bagian discussion-nya. Bagian discussion-nya terlewat. Ini berdasarkan, kalau ini bukan saya banyak review jurnal, bukan ya. Tetapi ini berdasarkan pengalaman saya, kalau misalkan pas lomba itu banyak yang dikomentari oleh juri karena hanya menyampaikan findings tanpa discussion atau tanpa relate finding itu dengan teori yang ada. And last adalah conclusion-nya. Oke, saya sekarang untuk materinya cuma segitu, nanti dilengkapi oleh pemateri kedua, pasti lebih jos. Saya mau sharing-sharing cantik saja sambil ngomong. Oke, menurut saya topik itu adalah kuncinya, jadi harus interest gitu ya. Nah ini contohnya, saya berminat dengan movie maker and digital storytelling. Digital storytelling in oral English teaching. Ini saya karena suka dengan digital storytelling, waktu itu dapat dari sebuah conference dan juga hasil googling, oh ada toh yang namanya digital storytelling. Dan dari dulu memang suka edit video untuk lebay-lebaynan. Nah, ternyata itu bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa. Saya fokus on oral English teaching karena kan ada audio, ada visualnya seperti itu. Ini paper ini kemudian, tapi ini non-research based, jadi waktu itu hanya kayak semacam literatur review untuk tesis S2 saya. Kemudian saya presentasikan di TEFLIN, International Conference di Surabaya tahun 2012. Interest yang lainnya, saya itu doyan nonton Korean drama. Nonton drakor. Siapa yang suka nonton drakor? Nah, ketika nonton itu kan kalau dulu di tahun 2013 itu belum mengenal namanya Viu atau Netflix gitu ya, belum ada waktu itu seingat saya. Jadi hanya ke website-website tertentu yang selalu update drama. Nah, dramanya itu kalau subtitlenya bahasa Indonesia itu kadang wagu. Jadi saya prefer yang subtitle English. And unconsciously, saya itu belajar beberapa kata bahasa Inggris justru dari subtitle. Misalkan, ada cak sarang. Cak sarang itu cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, itu ada unrequited love, crush. Kemudian ada breadwinner. Breadwinner itu apa namanya? Tulang punggung keluarga. Nah, dan beberapa kata yang lainnya. Hajima. Dan beberapa kata lainnya. So,
saya dengan teman saya yang sedang S2 di UPI waktu itu kerjasama dengan membuat paper English subtitled K-drama, A Way of Extensive Reading in Vocabulary Advancement. Ketika itu di tahun 2013, extensive reading belum semasif sekarang. Kalau sekarang kan sudah ada IRA, Indonesian Extensive Reading Association, sorry. And then IRWC, ini Extensive Reading World Congress di Yonsei University 2013. Oke, sebentar deh, tak cepet aja. Kalau kamu diem, Oma cepet, oke? Sorry. Oke, let me continue. Maaf ya, mohon maaf. Itu biar dibawa bapaknya dulu. Oke, sampai mana tadi? Oke, this one, baper tadi yang saya sampaikan, baper yang berikutnya adalah best practice research gitu ya. Apa sih itu best practice research? Itu adalah sebuah karya tulis yang menceritakan pengalaman terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, ini biasanya berasal dari reflective teaching-nya guru gitu ya. Jadi ada masalah apa, kemudian dicoba pakai solusi ini. Pakai solusi ini nggak manjur, pakai solusi ini, oh ternyata ini hasilnya bagus sekali, sudah lebih baik daripada metode atau teknik yang lainnya. Jadi itu bisa dilaporkan menjadi sebuah best practice research. Ini hasil kebaperan saya. Nah, masih sekitar digital storytelling. Jadi dari literatur review saya yang saya presentasikan di tahun 2012 itu, kemudian saya mengembangkan digital storytelling atau cerita digital yang kemudian saya brandkan menjadi cerdik dengan Movie Maker waktu itu. Belum mengenal yang lainnya. Nah, itu dibuat paper, kemudian cerdik itu digunakan untuk listening waktu itu. Jadi ini akhirnya saya ikutkan lomba kreativitas guru nasional dan alhamdulillah mendapatkan juara 2 waktu itu. Bonusnya salim dengan Mas Anies Baswedan, Mendikbud kala itu. Masih seputaran cerdik, jadi lagi-lagi kalau yang membaca best practice saya, kok digital storytelling lagi, tetapi berbeda materials atau berbeda device-nya, applications-nya. Kalau ini masih project cerdik dengan Movie Maker, tetapi yang ini kayaknya naratif. Kalau yang sebelumnya itu yang di LKG itu adalah deskriptif. Nah, ini di UNY waktu itu kalau pas ulang tahun itu, istilahnya apa sih? Pas Dies itu ada semacam lomba untuk guru. Nah, itu juara 1 di Dies UNY tahun 2016, kemudian FIG Gunung Kidul dan FIG Provinsi. Jadi dari satu interest saja bisa diciptakan beberapa paper, ataupun ini nanti juga ada artikelnya. Selain dipaperkan untuk lomba, saya buat artikelnya untuk conference ya di JITA, Jogja English Teacher Association. Dan masih tentang cerdik, tetapi saat itu saya sudah mulai mengenal KineMaster. Nah, di sini di KineMaster ini saya kirimkan papernya untuk lomba di Inovasi Pembelajaran Nasional 2017 di Bali waktu itu. And then, yang ini 2018, saya sedikit
karena baper mendengarkan orang-orang, kok kamu ini terus cerdik terus, nggak ada yang lain ya. Ada, kok kamu digital storytelling terus yang diangkat, kok kamu ICT terus gitu kan. Kemudian ketika Lomba Olimpiade Guru Nasional di Lombok 2018, saya yang lainnya kan sudah membuat desain pembelajarannya ICT. Nah, ini saya bareng dengan Mbak Anis, tapi hotelnya beda ya Mbak Anis ya. SMA di hotel yang lain. Itu saya, oh ya udah, I want to try something different gitu ya. Jadi saya mencoba hal baru dengan non-ICT. Jadi labbook ini bacanya aja, kesannya aja ICT, tetapi ini non-ICT, hanya dengan staf map bekas, kemudian untuk mengajarkan report text waktu itu. Labbook Project 2018, gold medal di OGN. Dan kalau yang ini salamannya dengan Pak Muhajir. Masih, nah tetapi kembali lagi karena namanya cinta ya, akhirnya balik lagi sama si Mas Cerdik. Tetapi saat itu sudah mulai 2018-2017 itu higher order thinking skills mulai dikembangkan, mulai digaungkan gitu ya. Sebentar, baterai saya kok low pet. Sorry. Jadi higher order thinking skills mulai diintegrasikan dalam penilaian dan juga dalam pembelajaran. Maka saya mengawinkan cerdik saya dengan higher order thinking skills menggunakan KN Master. Ini untuk procedure text waktu itu, and alhamdulillah mendapatkan research grant dari Kitab in Language, Siamolek, Southeast Asia Ministry of Education, saya lupa kok singkatannya. Dan artikelnya, dari artikel yang mendapatkan grant itu dipilih 10 untuk dipresentasikan di ISOFOL. Nah, ini presentasi yang paling mengenang juga untuk saya, karena biasanya kalau saya presentasi itu bayar. Kalau yang ini malah dibayari, tiket pesawatnya dibayar, hotelnya dibayari. Jadi saya pengen ke ISOFOL lagi. Sayangnya yang tahun ini online. Oke, next. Nah, akhirnya si cerdik yang saya sayangi dari 2012, kemudian per tahunnya saya upgrade dengan sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Itu mempertemukan saya dengan Mas Nadim dan di sini mendapatkan sebagai penerima Satya Lancana Pendidikan 2019. Jadi di SK-nya yang di TTD-nya Pak Joko itu adalah berhasil meningkatkan mutu dan proses pembelajaran pada pelajaran bahasa Inggris melalui model Project Cerdik atau cerita digital, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 5 Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi dari sini saya masih berpegang teguh pada kita melakukan sesuatu itu berdasarkan dengan interest kita, pasti dan juga jangan terus menutup interest kita saja sih, tetapi juga mengupgrade. Sekarang yang sedang ngetren apa ibaratnya? Oh, HOTS. Oke, bagaimana mengawinkan si cerdik ini dengan HOTS? Dan ternyata stepnya cerdik saya itu sudah HOTS sekali. Jadi saya hanya memboostingkan bahwa step-step ini sudah menginclude skill-skill yang termuat dalam higher order thinking skill, seperti itu. Nah, kalau saya pengalamannya hanya gini, selain itu artikel baper itu bisa juga menjadi tiket jalan-jalan kalau untuk saya ya. Tiket jalan-jalan di conferences, misalkan Asia Travel, ITEL, Taflin, atau JETA. Untuk teman-teman bahasa Inggris pasti sudah akrab dengan Asia Travel, ITEL itu yang lebih ke teknologi, kemudian Taflin itu adalah Asosiasi Guru Bahasa Inggris Indonesia, sedangkan kalau JETA, Asosiasi Guru Bahasa Inggris Provinsi Yogyakarta. Terima kasih. Mohon maaf sekali, that's all from me. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau memberikan masukan boleh, atau mau curcol juga boleh, sama-sama curcol. Mohon maaf juga, ini tadi
anak saya sambil nangis-nangis ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Leli yang telah memberikan pengetahuan mengenai bagaimana sebuah produk itu bisa kita kembangkan agar bisa menjadi beberapa paper yang mempunyai akar yang sama tapi bisa mempunyai cabang yang berbeda-beda. Kemudian kepada teman-teman peserta WFH, bagi yang ingin bertanya bisa dipersilahkan, bisa melalui chat ataupun melalui video secara langsung. Mungkin untuk yang secara langsung melalui video bisa menyalakan mic-nya, atau jika berhalangan untuk menggunakan video ataupun suara bisa saja menggunakan chat. Kita berikan waktu sekitar 15 menit untuk sesi tanya jawab pada kali ini. Nanti setelah itu akan kita lanjutkan dengan pemateri yang kedua, yaitu nanti yang diberikan oleh Mbak Lina. Mungkin pada teman-teman dipersilakan untuk yang mau bertanya. Oh, di chat ada Mas Abdul Rashid. Anak saya masih teriak-teriak. Ada Mas Abdul Rashid, saya ingin bertanya. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf sebelumnya tidak bisa video conference ya, soalnya sinyalnya kalau pakai video agak ngelak-ngelak gitu. Oh, tidak apa-apa Mas, silakan kalau ingin bertanya. Ya. Kepada Ibu Willy, terima kasih atas ilmunya tadi. Laili, Mas. Ya, Ibu Laili. Terima kasih atas ilmunya tadi. Sangat bermanfaat bagi saya. Kebetulan saya juga dulu pernah ikut-ikut kayak lomba inovasi media pembelajaran nasional dulu di UNS pernah tahun 2018 dan juga sering ikut konferensi internasional. Tapi Bu, kebetulan saya ini kan dulu itu di lomba inovasi media pembelajaran nasional itu saya medianya itu berupa Android ya Bu ya. Cuman nggak tahu kenapa masih belum bisa menang Bu. Ada tips triknya gitu nggak sih Bu? Ya. Oh, tips-tipsnya untuk menang ya? Ya, kemudian kalau untuk misalkan biar bisa tembus gitu ikut lomba-lomba selain nasional atau skala internasional itu gimana Bu tipsnya? Terima kasih. Mungkin itu saja Bu. Oke. Ya, terima kasih Mas Abdul Rashid ya tadi ya. Ya. Ini ditampung langsung atau langsung dijawab baik Mas Saiful? Bisa langsung dijawab saja Bu. Oh oke. Baik. Ini mumpung masih mungkin sudah sepi anaknya. Masih ternyata. Oke. Tadi yang pertama adalah sudah menggunakan Android gitu ya. Android tetapi belum menang. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, itu memang ada beberapa teman saya yang lombanya itu sudah pakai Android. Tetapi kenapa tidak menang? Karena tidak bisa applicable, tidak visible. Jadi kalau yang jadi memang dan juga biasanya beda lomba itu beda karakter. Kalau lombanya misalkan di jenengan tahu yang Puspendik sih? Yang ada rumah belajar itu, nah itu IT-nya memang prefer ke IT. Tapi kayak misalkan Inobel itu beberapa waktu yang lalu itu lebih ke yang non ICT. Dilalahnya jurinya suka yang non ICT. Tetapi kemudian di tahun berikutnya ICT yang dipadukan dengan non ICT. Jadi diberikan semacam pilihan. Jadi selain Android juga dilengkapi dengan yang non ICT. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia itu luas sekali. Jadi yang menang itu yang kemungkinan si media itu bisa direplikasi dan bisa dimanfaatkan tidak hanya di Yogyakarta atau di Jakarta yang internetnya tidak bermasalah. Kan ternyata di luaran sana masih banyak yang listrik aja sulit. Jadi pertama kalau mau menang, ini sekalian menjawab nomor 2, harus kenali dulu karakter lomba itu dia preference-nya kemana. Kalau kita misalkan lombanya ke membatik gitu ya atau Ki Hajar, itu memang sudah orang-orang ahli IT di situ. Maka IT yang
kelihatannya itu menarik dan inovatif, nah itu insya Allah jaya di sana. Tetapi ketika lomba yang lain mungkin lombanya lebih mementingkan papernya, kemudian inovasinya, keterbaruannya di mana. Tidak harus ICT based. Nah, jadi harus tahu karakter lomba tersebut. Caranya bagaimana? Sering-sering aja kalau misalkan sudah pernah ikut lomba itu kan biasanya punya koneksi gitu ya. Nanti saling sharing. Kemudian bisa tanya-tanya ke para pendahulu yang sudah pernah menang di lomba tersebut gitu. Jadi kalau di Kemendikbud sendiri dulu di bagian Dikdas itu ada namanya Inobel, ada namanya OGN. Nah, itu dua lomba itu aja punya karakter yang berbeda-beda. Jadi memang harus tahu, kita kalau mau memasukkan karya kita menargetkan yang sesuai dengan ciri karya kita. Gitu Mas Abdul Rashid ya. Ya, terima Bagaimana? kasih. Ya, ya okay. Untuk yang pertanyaan nomor 2 itu gimana Bu cara dapetin info-info tentang lomba-lomba yang basisnya skala internasional gitu Bu? Kalau internasional saya belum pernah. Sudah pernah apply tapi gagal. Belum lolos maksudnya, bukan gagal, nggak boleh bilang gagal ya. Kalau itu internet tadi Mas, jadi ternyata banyak sekali lomba-lomba di luaran sana. Jadi kemarin saya ikut mendaftarkan GTP, Global Teacher Prize, meskipun masih belum lolos ya. Berarti saya, masih ada bagian diri saya yang belum layak untuk dijual di GTP gitu kan. Kemudian untuk misalkan kalau untuk guru Mas Abdul Rashid, guru sains ya? Matematika Bu. Ya, oke. Nah, mungkin nanti cari aja di internet, mesti di internet. Pokoknya jenengan banyak mencari informasi, itu pasti ada juga yang lomba yang mungkin cocok untuk jenengan. Kalau saya karena bahasa Inggris itu ya, itu ternyata misalkan kayak Pearson, Cambridge, kemudian IF itu memberikan lomba-lomba banyak sekali, dan saya tahunya itu ya karena iseng-iseng Google gitu aja, ketemu ini, terus akhirnya saya ikut, tetapi ya belum sukses. Kalau belum sukses itu nggak apa-apa, berarti masih ada yang perlu kita tingkatkan. Seperti Mas Abdul Rashid mungkin belum menang, berarti dari situ kan jenengan sudah lihat presentasinya orang yang menang, ya kan? Nah, yang menang karakternya seperti apa? Oh, berarti saya besok seperti itu, tetapi jangan menjiplak. Kita harus ada keterbaruannya, itu inovasi kita tidak menjiplak, tetapi kita belajar dari para pendahulu, belajar dari yang menang, belajar juga dari yang kalah. Nah, kalau misalkan di tempat itu, yang seperti punya saya, misalkan saya belum menang ini, ternyata kelemahan yang ini itu memang tidak menjadikan saya menang. Saya menang di sini. Seperti di OGN, itu saya menang modalnya karena saya itu senang presentasi. Jadi dilalahnya jurinya itu memang ada 3 bagian yang dianalisa ya. Jadi yang pertama tes tulis itu sebenarnya saya sai-sai-sane. Yang kedua adalah mendesain pembelajaran project. Nah, kebetulan saya suka membuat project dengan anak-anak, jadi aman. Yang ketiga presentasi. Ini teman-teman saya waktu itu yang OGN itu banyak kan, nanti bisa Mbak Anis juga cerita di SMA bagaimana. Kalau di SMP itu teman-teman yang dari luar Jawa, khususnya Kalimantan, Papua, kemudian Sulawesi, itu lulusannya dari lulusan Australia dan Amerika. Jadi Inggrisnya jangan ditanyakan, saya Inggrisnya Gunung Kidul, Bantul. Tetapi saya menangnya cuman menang karena sering presentasi di forum ilmiah. Jadi koyok-koyok biasa ngomong gitu kan. Jadi jurinya sampai waktu di kamar mandi ketemu saya, kok mbaknya nggak nervous? Padahal ya nervous, cuman acting aja. Nah, jadi itu karakter lomba diamati, kemudian kita belajar dari kekurangan kita, kekurangan lawan, dan lawan yang sukses atau lawan yang menang di event tersebut. Lalu kita siapkan untuk tahun depannya, seperti itu. Oke, Mas? Iya, Bu. Aman? Terima kasih, Bu. Aman. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak teman-teman yang ingin bertanya? Bisa langsung saja menyalakan mic-nya atau bisa bertanya lewat chat. Sebenarnya banyak sih pertanyaan yang bisa kita lihat mengenai pekerjaan-pekerjaan yang sudah Bu Lely hasilkan terkait cerdik itu sendiri. Kalau boleh saya bertanya nih Bu, terkait cerdik itu, kan bentukannya semacam research and development kan itu, pembuatan videonya itu.
Iya, kalau yang LKG itu Research and Development. Nah, itu kan bisa kita tulis sebagai sebuah paper, bisa juga nanti kita submit ke jurnal. Iya. Pada saat penulisan paper itu sendiri, ada kendala nggak sih Bu pada saat kita ingin menuangkan, oh kita sudah melaksanakan penelitian, kita sudah melaksanakan pengembangan sebuah media, nah baru kita tuangkan ke artikel itu, ada kendala atau ada tipsnya nggak Bu untuk membuat artikel yang baik? Oh, oke. Ya, kalau kendala mungkin asalkan mau baca, lagi-lagi ke baca ya Mas ya. Dan terus kalau yang lomba di nasional, saya dari lomba dulu, terus biasanya dari lomba itu dipilih oleh kementerian untuk dijurnalkan. Tapi jurnalnya kan jurnal nasional ya, jurnal didaktika punyanya kementerian, itu bukan Scopus ya. Tapi dijurnalkan dari paper dari yang paper kita lombakan. Itu tipsnya kalau lombanya itu pakai bahasa Indonesia kan kita biasanya sudah dapat, teman-teman sudah tahu akses jurnal internasional seperti apa, buku-buku PDF yang kita bisa free akses seperti apa. Jadi ambil sumber dari luar, kemudian kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, kombinasi dengan jurnal-jurnal yang ada. Nah, itu dikuatkan di bagian kalau lomba, kalau yang saya lakukan ya itu dikuatkan untuk mendukung action kita, mendukung pembaharuan kita di mana. Jadi kalau yang inovasi itu kan harus ada kebaharuan. Jadi saya mengawinkan bagaimana saya mengawinkan teori A, teori B, dan teori C menjadi produk saya itu. Dan di lomba nasional itu pasti ada plagiarism check. Nah, itu hati-hati. Nah, karena saya itu produknya saya mengambil keuntungan saya mengambil dari luar negeri, buku-bukunya dari berbahasa Inggris kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia, maka ketika plagiarism check yang lain kan 30, 20 seperti itu, saya 2% saja. Jadi hanya yang seperti MGMP itu singkatan apa? Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, kayak gitu memang terdeteksi merah, tetapi kan tidak plagiarism ya, karena tidak ada kata lain lagi selain itu. Jadi kuncinya kembali ke banyak membaca, kemudian kita mencoba teori-teori itu digunakan untuk kalau misalkan kasusnya kita sudah melakukan sesuatu baru mau dipaperkan gitu kan, untuk mendukung apa yang sudah kita lakukan. Karena kadang itu saya sendiri sebagai guru terutama, saya jalan itu tanpa teori ibaratnya. Tapi kemudian saya mendapatkan, wah ini berhasil. Nah, ketika saya membaca tentang suatu buku atau suatu artikel, oh ternyata apa yang aku lakukan itu ada teorinya loh. Jadi itulah kejelekannya, ya bukan kejelekan sih ya, karena practitioner itu kadang jalan dengan insting. Tapi kemudian ketika merefer mundur, ketika saya membaca kayak seperti sekarang, saya sedang menulis proposal gitu ya, ketika saya membaca beberapa buku, yang itu tuh ternyata beberapa sudah saya lakukan sebagai guru. Tetapi waktu itu saya melakukan berdasarkan insting, mungkin berdasarkan pengalaman para pendahulu yang saya ambil gitu kan. Dan ternyata teorinya itu ada. Nah, itu kan kebalikannya kalau guru itu. Kalau mahasiswa, kita sebagai mahasiswa kan semuanya didasari dari teori. Teori, kemudian kita melihat praktis. Tapi kalau guru itu nanti tanya saja pada guru-guru yang lain di sini, pasti kadang kita itu harus berjalan dengan panggilan hati, tanpa ngerti teori. Tapi ternyata ada teorinya, itulah. Seperti HOTS. Dulu kita tuh nggak ngerti tentang HOTS, tapi ternyata apa yang sudah dilakukan itu sudah ada sebagian yang HOTS. Seperti itu. Begitu, Mas. Nyambung nggak ini yang saya jawab? Nyambung banget, Bu. Nyambung banget. Karena saya juga masih belajar juga untuk membaca-baca, karena nanti tesis saya juga bergeraknya di research and development. Ya, jadi melihat hasil Ibu terkait cerdik itu ternyata bisa menjadi bercabang-cabang kayak gitu, Bu. Jadi kayak iya, benar sekali. Ternyata satu produk yang sederhana nantinya akan bisa kita kembangkan lagi menjadi produk-produk yang lebih bagus, lebih baik, lebih aplikatif bagi semua orang gitu, Bu ya. Iya. Benar, Mas. Dan ternyata satu hal yang kita lakukan itu nanti bisa terpublikasikan di banyak tempat dengan banyak bentuk gitu ya. Yang cerdik itu kan
literaturnya aja sudah bisa dipresentasikan, ya kan, baru literaturnya. Kemudian nanti pengembangannya selain dilombakan bisa, dilaporkan lagi juga bisa, kemudian dibukukan juga bisa, seperti itu. Cuman mau apa tidak? Baik. Mungkin itu saja sesi pertanyaan untuk Ibu Laili. Untuk para peserta bisa menyalakan mic-nya. Kita beri aplaus dulu, beri tepuk tangan kepada Ibu Laili yang telah memberikan sedikit ilmunya kepada kita semua. Terima kasih kepada Ibu Laili yang telah memberikan materinya. Mungkin Ibu Laili sempat mengingatkan dia bahwa Ibu Laili nanti ada kegiatan lagi setelah ini. Jadi nanti simbolis saja Bu ya, kenang-kenangan dari kami nanti di acara gitu Bu. Iya. Mohon maaf sebelumnya ya Mbak Lina juga, saya sebenarnya juga pengen gabung. Nanti saya coba gabung, saya harus bayar pajak telat, lupa ini. Saya harus ke Samsat nanti, tapi saya mungkin gabung lewat HP ya. Terima kasih. Mohon maaf Mbak Lina ya. Ya Bu, nggak apa-apa, santai aja. Ya, sama-sama. Terima kasih masukannya. Ya. Oke, saya pamit langsung nggak apa-apa ya Mas ya? Ya, silakan Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah, ada yang sambil ngomong, ada yang nangis-nangis. Mohon maaf, semoga ada manfaatnya dan berkah barokah untuk kita semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman nanti yang ingin bertanya lebih lanjut terkait hasil-hasil produk dari Ibu Laili sendiri, nanti bisa chat ibunya secara personal ataupun nanti bisa minta kontak beliau ke kakak tingkat yang lain. Nah, sekarang untuk pemateri kita yang kedua, yaitu nanti akan diberikan oleh Mbak Lina. Nah, karena beliau ini baru saja lulus, jadi masih ada bau-bau penulisan. Jadi bisa berbagi mengenai bagaimana nanti pada saat kita ingin lulus, kita harus menulis artikel, menulis tesis, dan apabila bentuk research, nanti bagaimana tata caranya. Nah, Mbak Lina bisa sharing ke kita. Bagi yang 2019 mungkin sangat membantu karena sekarang memulai proses. Bagi yang 2020 mungkin sebagai target bagi mereka nanti bagaimana akan menghadapi ujian tesis ataupun disertasi untuk yang S3. Kepada Mbak Lina silakan. Ya. Terima kasih Mas Saiful Ramadan ya. Ini saya sebenarnya malu loh menyampaikan seperti ini karena tadi pembicara satu, materinya luar biasa, terus karyanya juga luar biasa sekali. Punya saya apalah, setelah saya mah cuma tentang gitu ya. Kedengaran kan ini ya? Kedengaran. Ini saya mau, oke, ini saya share screen ya. Baca? Sudah belum? Sudah muncul. Oke. Oke, saya sebenarnya malu sekali. Apalah saya di sini, karya saya masih sedikit dibandingkan mungkin teman-teman yang lain banyak yang sudah publish ke Scopus, yang Sinta 1, Sinta 2-nya juga sudah banyak. Tapi di sini saya mau sharing aja ya. Ini saya disclaimer, ini menurut pribadi saya. Mungkin nanti kalau ada yang bermanfaat silakan dicontoh, tapi kalau yang kurang bermanfaat ya tidak usah dicontoh. Nah, sekarang kita mulai dengan artikel. Artikel itu apa sih? Yang dikerjakan, bukan dibayangkan. Kadang itu saya suka dengar loh dari teman-teman. Aku tuh pingin nulis ini, aku pingin nulis ini. Nggak ada usahanya. Nah, yang namanya artikel itu ya dikerjakan.
kita mulai dulu. Apa sih yang kita persiapkan untuk menulis sebuah artikel? Nah, kalau saya ya, ini disclaimer menurut saya. Mungkin teman-teman nanti ada caranya sendiri untuk menulis artikel. Setiap orang itu pasti punya jalannya sendiri, punya caranya sendiri untuk menulis sebuah artikel. Ini kalau saya, yang pertama tuh saya niatkan dulu. Artikel kamu itu untuk apa sih? Nah, nanti kita bahas satu-satu ya. Terus yang kedua, baca. Jangan malas baca. Ya, sebenarnya saya juga malas sih. Karena ya tuntutan S2 harus lulus. Saya juga nggak mau bayar lagi. Kan besar guys bayarnya. Terus yang ketiga, mulai menulis. Jangan hanya dibayangkan, jangan hanya dicurhatkan, tapi cobalah mulai menulis. Yang keempat, kalau sudah selesai menulis, kita harus mencari jurnal yang cocok dengan tulisan kita. Nah, tadi ya yang pertama, niatkan dulu artikelmu itu untuk apa. Nih, kemarin sama Mas Tegar kayaknya udah dijelaskan ya. Itu artikel itu bisa untuk syarat dapat ijazah. Tahu kan di pasca UNY itu kan ijazah, setelah lulus ijazahnya ingin ditahan ya kita harus menulis artikel atau prasasti. Yang kedua, kamu ingin lulus tanpa ujian tesis? Why not? Dan yang ketiga untuk tesis ini maksud saya untuk yang fokus I1, I2. Soalnya Pak prestis itu gimana ya? Kalau menurut saya kita itu kan S2. Mungkin kalau yang awal itu sudah dipersiapkan dengan baik ya mungkin itu akan publish ya. Tapi kita tahu kalau I1 dan I2 itu jangka waktunya lama. Setahun bisa, 2 tahun bisa. Kalau saya dulu, saya itu niat artikel saya itu untuk yang penting saya lulus dulu, saya dapat ijazah. Udah tenanglah hidup saya. Jadi yang pertama saya nulis artikel itu, saya fokuskan di Sinta 2 dulu. Saya cari aman dulu. Yang penting saat lulus saya sudah dapat ijazah. Nah, ketika saya sudah selesai publish nih, saya udah publish di Sinta 2, baru saya naik lagi. Saya naikkan lagi level saya. Saya naik ke Sinta 1 dan jurnal internasional dan Scopus. Kalau misalkan kalian ingin lulus tanpa ujian tesis, di pasca ini kan ada kan, kalian harus nulis di Scopus, boleh Q1 sampai Q4 boleh. Tapi setelah saya coba ternyata lama. Ya memang sih nanti akan ada hasilnya, tapi prosesnya itu lama. Dan kalau untuk ujian tesis itu kan memang harus dari tesis kita. Jadi bukan temanya itu dari tesis kita, bukan dari tema-tema yang lain. Jadi kalau temanya itu di luar tesis, ya itu nggak bisa untuk syarat tanpa ujian tesis. Gitu ya, itu yang pertama. Niatkan dulu artikelmu itu untuk apa. Nah, yang kedua, jangan lupa baca. Nah, baca ini di awal kita bisa baca mencari inspirasi. Saya itu pertama tuh bingung. Saya pertama masuk pasca itu saya udah niat banget, saya pengen lulus, pengen dapat ijazah. Saya mulai baca-baca, apa ya, aku mau nulis apa ya, bingung itu pertama mau nulis apa. Terus saya baca. Akhirnya saya menemukan, oh ini bagus nih, aku tertarik sama ini. Akhirnya di semester 1 itu aku menemukan passionku. Jadi aku tuh nulis tentang self-efficacy. Banyak nanti jurnal, sampai tesisku aja tentang self-efficacy. Nah, kalau kalian baca jurnal I1 sampai Q4 atau jurnal internasional. Saranku aja. Kemudian yang ketiga, mulai menulis. Nah, ketika kalian menulis itu biasanya teman-teman tuh gini, aku tuh pengen nulis yang kayak gini, yang idenya itu ya sebenarnya bagus sih, tapi terlalu berat. Kalau menurutku tuh tulis saja ide yang simple, tapi kalian bahasakan menjadi tulisan yang luar biasa. Jadi idenya tuh cukup ide yang simple aja, nggak usah yang menyulitkan diri kalian sendiri. Tapi kalian bahasakan, di artikel itu kalian tulis dengan kalimat yang bagus, dengan tata cara yang bagus, mengikuti bagaimana sih biar publish, seperti itu. Nah, saya dari pertama itu saya selalu pakai survei, selalu pakai kuesioner untuk menulis artikel saya.
artikel pertama saya tentang self-efficacy, yang kedua tentang matematika, dan yang terakhir tes saya juga tentang self-efficacy. Itu semuanya survei. Apalagi situasi yang corona seperti ini ya, kita tatap muka itu agak sulit kalau misalkan sekolahnya itu masih tutup. Nah, salah satu caranya kalian bisa menggunakan kuesioner. Tapi ingat, sampelnya, populasinya itu harus jelas gitu. Apa sih sampel kalian tuh apa? Populasinya tuh apa? Itu harus jelas. Terus kalau kalian mau mulai menulis, kalian sudah ada ide, itu kalian harus langsung pikirkan insight-nya apa. Nah, kalau aku kan ini lebih tertarik ke psikologi ya. Jadi self-efficacy tentang psikologi. Jadi kalau tentang psikologi, itu instrumennya harus benar-benar valid dan reliable. Nah, untuk mencari, biasanya nih ya, kalau dosen-dosen psikologi, itu biasanya mereka akan menanyakan dulu, itu instrumennya sudah ada belum sih? Nah, untuk mencari instrumennya itu sudah ada atau belum, kalian bisa cari di jurnal-jurnal sampai 4. Seperti punya saya itu artikel-artikel saya itu mengadopsi instrumen-instrumen yang sudah ada. Tapi ingat, itu harus diuji lagi, harus sudah valid dan reliable tadi. Nah, yang keempat, kalau kalian sudah selesai menulis, kalau saya itu saya nulis dulu baru nyari jurnal. Mungkin ada yang nyari jurnal dulu yang skopnya cocok baru kalian nulis. Kalau saya enggak, saya nulis dulu baru nyari jurnal yang skopnya itu cocok sama saya. Nah, untuk mencari jurnal, aku itu membuat seperti ini. Di sini sebenarnya kemarin ada banyak. Ini tentang jurnal-jurnal Scopusnya. Ada jurnal-jurnal internasionalnya, ada jurnal Sinta 1 sama Sinta 2. Nah, ini tuh memudahkan kalian banget nanti kalau kalian mau nulis. Kalian bisa cari dulu. Kalau di Scopus kan gampang ya. Kalian buka di scopus.com atau Scimago. Itu nanti kalian tulis nama jurnalnya, site score-nya berapa, mau jumlahnya, dia tuh terbit tiap tahunnya tuh berapa kali, terus publisher-nya mana, dari negara mana, terus ini juga penting loh, processing time-nya, itu berapa kali, maksudnya berapa lama proses artikel itu dari kita submit sampai kita publish. Ada yang hanya 1 sampai 2 bulan, ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun, atau kalian juga bisa melihat dari artikel-artikel yang sudah publish di jurnal itu. Kadang kan ada tulisannya, submitnya tanggal berapa, submitnya tanggal berapa, revisinya kapan, kemudian publishnya kapan. Itu sebagai patokan kalian. Mau ke situ nggak? Kalau melihat di waktunya, kalian cocok nggak? Kalau nggak cocok, ya kalian pindah yang lain gitu. Nah, ini mungkin kalian juga udah pernah memperoleh ya di mata kuliah penulisan karya ilmiah. Terus juga ada rate-nya. Rate kita keterima dan di-reject. Itu biasanya ada, tapi tidak semuanya. Dan yang penting lagi adalah fee-nya. Kalian punya dana berapa untuk publish? Kalau misalkan kalian mau Scopus, kisah Scopus ya kalian harus menyiapkan budget yang besar. Tapi kalau Sinta ada gratis ya maksimal 3 juta kalau Sinta 1 sampai Sinta 3. Sinta 2. Nah, itu. Ini membantu banget loh. Nanti kalian bisa sendiri-sendiri. Ini yang Scopus, nanti sheet yang lain itu di Sinta, kemudian sheet yang lain itu tentang yang di jurnal-jurnal internasionalnya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh artikel saya yang sudah publish. Ini tulisan pertama saya. Dulu itu saya nggak kenal yang namanya artikel itu apa. S1 saya, ya sudahlah. Nggak pernah tahu apa itu artikel. Baru pernah nulis artikel itu, yang benar-benar nulis artikel itu pas di pasca ini. Jadi saya nulis sama Mas Miftah. Mungkin di sini ada yang kenal sama Mas Miftah. Nah, yang penting lagi, kalian ini harus, hubungan sama temannya tuh bagus. Kalian sharing sama teman kalian. Nah, saya itu juga pas nulis ini, saya juga sharing sama Mas Janu. Mas, ini gimana sih? Kalau sampelnya seperti ini gimana? Bisa nggak pakai seperti ini? Itu sharing itu penting banget. Nah, ini abstraknya. Ya, kayak gini lah ya. Kalian pasti yang 2019 sudah bisa lah ya.
Udahlah, apalah itu. Nah, ini yang kedua, tentang kecemasan matematika. Jadi, artikel ini saya tulis sekalian dengan mata kuliah apa waktu itu ya? Riset. Jadi aku kan pendidikan dasar. Di pendidikan dasar itu ada riset, kita terjun ke lapangan, kita ngajar mahasiswa. Nah, di situ dosen minta kita membuat artikel dari hasil kita ngajar. Nah, aku buat artikel tentang ini. Tentang kecemasan matematika. Ini juga survei. Saya membandingkan yang laki-laki dan perempuan itu ada nggak sih perbedaan kecemasan matematikanya. Itu tuh sebenarnya simpel sih menurutku, itu artikel yang simpel, tapi bagaimana kita membahasakan itu dengan bahasa yang keren. Ya, meskipun punya saya nggak keren-keren juga sih. Nah, ini contohnya. Ini saya kasih contoh aja ya. Ketika kalian nulis di introduction-nya, saran aja, kalian nulis itu gunakan sitasi yang banyak. Jangan hanya satu sitasi, tapi gunakan sitasi yang banyak. Saya itu kadang melihat 2 paragraf, sitasinya itu hanya 1. Kalau bisa, 1 paragraf, sitasinya itu udah banyak. Nah, itu salah satu tips juga agar kalian nanti publish. Dan daftar pustakanya kalau bisa jangan cuma 10, 20, tapi yang banyak lah gitu. Ya meskipun nanti ke Sinta 2 atau Sinta 1, tapi ya usahakan sebaik mungkin. Itu tips yang pertama. Nah, ini yang terbaru, ini sebenarnya masih review sih, masih review yang kedua, dan masih belum diproses review yang keduanya. Ini artikel salah satu bagian dari tesis saya. Jadi saya membuat instrumen, saya mengadaptasi instrumen, yang instrumennya itu dalam bahasa Inggris, saya adaptasi ke dalam bahasa Indonesia. 2 bulan masih in review. Kemudian saya menggunakan CFA atau Confirmatory Factor Analysis. Nah, ini juga introduction-nya. Kalian bisa lihat kalau saya membuat introduction itu pasti kasihnya banyak. Dan terakhir ya, saya cepat aja. Kalau suka dukanya, apa sih suka dukanya? Sebenarnya S2 itu waktunya terbatas, hanya 2 tahun ya kan? Pembimbing PA. Instrumen batas waktu, teori. terus publish-nya lama. Kalau menurut saya, kalau kalian memang ingin dapat ijazah, ya udah kalian ambil Sinta dulu. Yang penting salah satu pengambilan ijazah itu terpenuhi. Kalau misalkan kalian sudah selesai publish di Sinta, kalian bisa publish di yang lainnya. Itu saran saya. Daripada kalian pertama ngejar jurnal Scopus, kemudian kalian ada artikel sarjana lagi, nanti kalian sampai akhir udah sidang tesis, kalian nggak bisa ngambil ijazah. Itu yang jadi masalah teman-teman di angkatan atas. Karena di angkatan atas itu, ya aturan itu baru. Jadi mereka sampai sekarang, teman-teman saya sekarang ijazahnya masih di pasca, belum diambil. Iya, iya. Nah, itu ya yang saya mungkin yang tentang apa ya, penulisan dari batu production, literatur review itu ya kalian sudah sering dapatkan ya. Mungkin nanti kita sambil sharing aja. Bagaimana menulisnya dan lain sebagainya. Nah, itu dari saya sekian dulu ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan bisa via chat atau bisa via ngomong langsung. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada teman-teman semuanya, baik angkatan 2019 ataupun angkatan 2020, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa mengajukan pertanyaannya melalui chat ataupun juga melalui video secara langsung. Pada para teman-teman dipersilakan. Sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya nanti, ngobrol sedikit nih Mbak Lina
terkait Ya, tadi Mas. penulisannya mengenai self efficacy. Nah, di situ kan Ya. Mbak lebih mendalami tentang self efficacy itu sendiri. Nah, pada saat penulisan sendiri kan itu cukup banyak tadi bagian sitasinya. Satu kalimat itu bisa 3 atau 4 artikel dalam satu sitasi gitu. Nah, tipsnya gimana sih supaya bisa menggabungkan beberapa artikel, beberapa citasi agar bisa menjadi satu kalimat yang mempunyai makna yang sama tapi mencakup dari misalnya 4 artikel itu sendiri gitu. Kalau saya, jujur itu juga saya masih susah ya, Mas. Kita memang harus banyak membaca. Saya itu ketika saya mau menuliskan satu kalimat yang ada di ide, itu saya bacanya itu berkali-kali. Jadi bisa sampai 20 jurnal, 30 jurnal saya baca, baru saya menemukan satu kalimat. Seperti itu. Ya memang ini butuh waktu yang sangat lama. Saya nulis introduction itu biasanya sehari itu nggak cukup. Seminggu saya biasanya nulis introduction. Nah, akhir malah. Tapi teman-teman mungkin punya caranya sendiri ya. Saya pertama nulis itu justru nulis metodenya. Metodenya apa, kita udah metodenya apa, saya tulis. Nanti kalau udah, instrumennya juga sudah. Nah, nanti baru aku nulis ke pendahuluannya, introduction-nya itu. Gitu, Mas. Jadi memang ya itu butuh waktunya, harus benar-benar membaca sih. Gitu, Mas Saiful. Pada Mas Ridwan tadi ya yang mau bertanya ya. Pada Mas Ridwan tadi ada seseorang yang raise hand. Kalau tidak salah di Mas Ridwan. Silakan pada Mas Ridwan untuk mengajukan pertanyaannya. Yang raise hand Mas Riki, Mas. Mas Riki ya. Mohon maaf tadi masih apa namanya? Mas? Cek. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk Ibu atau Mbak ini, Mbak Lina, yang sudah memberikan semangat saya untuk menulis lagi. Karena kemarin juga sudah gap year, baru sekarang masuk pasca gitu ya. Pertanyaan tadi Mbak Lina menyampaikan bahwa step-step atau style dalam menulis artikel diawali dengan menulis dulu, baru cari jurnal yang relate sama tulisan tersebut. Nah, gimana cara mengatasi kasus di mana kita tidak menemukan jurnal atau penelitian atau grand teori yang relate sama apa yang mau kita tulis. Apalagi mungkin topik yang akan kita teliti juga baru gitu di Indonesia. Nah, itu bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti itu? Barunya itu di Indonesia atau di luar itu sudah ada? Di Indonesia, kalau di luar negeri udah banyak. Nah, itu. Aku juga menulis self efficacy ini, di Indonesia itu tulisan yang banyak itu di luar negeri. Kita citasi dari luar negeri itu. Kita di bagian discussion-nya, nanti kita bisa tuliskan, oh ternyata di Indonesia seperti ini, di luar negeri seperti ini. Itu kita bisa bandingkan seperti itu. Itulah fungsinya dari discussion itu. Nah, kita terputus ya mungkin Mbak Lina. Bahwa hasilnya seperti ini. Tapi kalau ada hasil yang berbeda, ya kita juga tuliskan. Oh ternyata penelitian di sini berbeda dengan penelitian saya. Aduh. Sudah bisa belum? Sudah masuk lagi teman-teman? Sudah. Oh, Jadi sempat terputus itu, mungkin Mas. karena jaringan. Iya, maaf Mas. Itu Mas, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mungkin bisa diulangi lagi Mbak yang tadi, soalnya kurang jelas pas yang Mbak yang tadi jelasin karena terputus. Oh ya, tadi kan Mas itu penulisannya itu produknya itu baru di Indonesia, ya kan? Iya. Di luar negeri sudah ada. Nah,
itu kita bisa menggunakan teori-teori atau penelitian-penelitian hasil dari peneliti-peneliti yang ada di luar negeri. Katanya tadi kan sudah ada. Nah, itu kita bisa tuliskan di discussion-nya nanti bahwa misalkan Mas siapa tadi yang tanya? Ricky. Ya, Mas Ricky. Hasil penelitian Mas Ricky ternyata sama dengan misalkan penelitian X di negara Amerika. Mas tuliskan bahwa penelitian saya itu sama dengan penelitian ini. Tapi ketika ada penelitian yang berbeda, itu Mas juga bisa tuliskan bahwa penelitian saya itu juga berbeda dengan penelitian ini. Bisa saya tuliskan, sebentar Mas, saya kasih contoh. Sebentar nih. Terlihat, Mas? Sebentar. Oh iya, terlihat. Metodenya. Nah, ini. Contohnya ini. Jadi hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh siapa? Nah, ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 2 orang. Tahun 2019 dan tahun 98. Tapi penelitian ini juga berbeda, berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh ini. Nah, seperti ini. Oh iya. Gitu. Itu fungsi dari discussion-nya. Jadi jangan kayaknya sih semuanya mungkin ada teorinya ya. Cuma tinggal bagaimana kita menggali teori itu lebih dalam lagi. Intinya baca lagi, dan baca lagi. Terutama di jurnal-jurnal yang itu sudah lama, itu biasanya malah ada, bukan jurnal-jurnal yang terbaru. Kayak gitu. Oh iya, paham. Mungkin itu dulu Mbak Lina. Terima kasih atas jawaban yang diberikan, sangat membantu. Baik, pertanyaan dari Mas Riki tadi sudah terjawab. Sekarang untuk Mbak Windy dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih Mas Saiful. Jelas nggak suaranya? Ya, jelas. Mbak. Ya. Makasih juga tadi Mbak Lina udah memaparkan materi yang sangat sebenarnya ini relate dengan saya ya Mbak, karena kemarin saya sempat nulis artikel itu mungkin hampir sama kayak Mbak Lina, tapi saya tentang motivasi berprestasi. Jadi metodenya sama dengan metode survei. Nah, kalau kemarin saya itu kan ini pakai instrumen, saya memang memakai instrumen dari instrumen yang sudah jadi. Kemarin itu saya menggabungkan dari 2 instrumen, tetapi untuk isinya saya combine dan sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi itu posisi instrumen yang sudah valid dan reliable. Nah, terus setelah di-combine itu, saya uji cobakan dulu karena itu kan berarti kan saya bukan murni dari 1 instrumen ya Mbak, jadi ada 2 instrumen yang saya gabungkan. Nah, kemudian untuk validasinya, selain saya konsul ke dosen, saya juga diuji cobakan lagi ke partisipan di luar sampel, gitu. Nah, terus kalau misalnya ini Mbak, tadi saya tertarik sama Mbak Lina yang tentang adaptasi instrumen. Misal kita ingin menggunakan instrumen dari luar, dari penelitian yang di luar negeri, apakah adaptasi itu semata-mata hanya kita menerjemahkan atau kita mengambil sama persis atau tetap harus ada perubahan? Kemudian kalau misal harus ada perubahan, itu berarti nanti proses untuk memperoleh instrumen yang valid dan reliable itu harus diuji cobakan dan sebagainya gitu atau gimana Mbak? Mohon penjelasannya. Ya, saya mulai dulu dari adaptasi instrumen ya Mbak Windy. Jadi sebenarnya untuk adaptasi instrumen yang baik dan benar, yang sesuai dengan prosedurnya, itu sebenarnya terkait sama tesis saya sih. Saya takut kena semprot sama penguji, makanya akhirnya saya menggunakan CFA atau Confirmatory Factor Analysis. Nah, jadi itu sebenarnya punya S3, tapi saya pakai karena saya takut ujiannya itu ya kayak gitulah. Karena saya udah prediksi nih, dosennya tuh siapa. Jadi saya ya udahlah, saya cari aman aja. Akhirnya saya belajar lagi
sama orang S3 PEP. Tadi Mbak Laili itu anak mahasiswa PEP. Saya waktu itu tanya sama Mas Janu. Akhirnya saya dikasih bukunya. Tadi ya kembali lagi ke adaptasi instrumen. Kalau kita menggunakan instrumen dari luar negeri yang itu menggunakan bahasa asing, misalkan bahasa Inggris, saya juga adaptasi dari menggunakan yang awalnya itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, saya terjemahkannya ini juga harus hati-hati dengan dosen yang berhubungan dengan instrumen itu. Kalau tentang psikologi ya dosen psikologi, tapi dosen psikologi yang benar-benar mengerti bahasa Inggris. Atau bisa juga dosen bahasa Inggris yang beliau sudah pernah berkecimpung di dunia psikologi. Misalkan penulisannya tentang psikologi. Jadi nanti terjemahannya itu tidak sembarangan. Terjemahannya itu benar gitu loh. Artinya, maknanya, dan lain sebagainya. Karena psikologi itu benar-benar harus hati-hati ya Mbak. Ketika kita salah mengartikan, ya udah itu nanti instrumennya sudah beda. Nah itu. Kalau misalkan Mbak mau adaptasi tadi dari bahasa Inggris, itu saya sarankan minimal 2. Lebih baik lebih dari 2. Soalnya nanti ketika pengujian ke expert ini, itu juga ada hitungannya. Menggunakan rumus ICAN misalkan, atau rumus yang lain. Kalau saya kemarin pakai rumus ICAN. Minimal 2, jangan 1, 2. Kalau lebih dari 2 itu lebih baik lagi. Hasilnya nanti akan lebih bagus lagi. Nah, kalau sudah kita terjemahkan itu instrumennya, kemudian tadi kalau saya uji cobakan ke sampel. Sampelnya itu sebenarnya harus banyak sih Mbak, harus 300 atau berapa itu. Tapi setiap ahli itu punya pandangan yang berbeda. Mbak nanti tinggal cari aja artikel yang mendukung, misalkan Mbak sampelnya itu yang buat uji coba hanya 100, ya Mbak cari artikel yang dia mendukung bahwa 100 itu cukup untuk uji coba. Yang penting ada sumbernya untuk Mbak menjelaskan, itu nanti aman insya Allah. Nah, kalau sudah diuji cobakan, hasilnya ada, nanti baru kita, kalau saya kemarin pakai CFA. Atau kalau instrumennya baru, itu pakai EFA. EFA. Kalau kita mengadaptasi, itu pakai CFA. Seperti itu. Kalau aku kemarin pakai CFA, itu juga cukup ribet sih ngurusinya, karena memang kita harus benar-benar yang cocok itu yang mana, kemudian angka itu tuh sebenarnya sudah valid atau belum, itu juga nanti tergantung sama ahli yang lain. Itu ada ahli yang menyebutkan ini tuh cukup, itu udah valid. Tapi ada ahli lain yang menyebutkan, oh itu nggak cukup, harus gini, kayak gitu. Yang penting nanti Mbak sekali lagi cari sumbernya yang mendukung bahwa angka itu cocok. Angka itu sudah memperbolehkan, itu sudah valid dan sudah reliable, seperti itu. Ketika sudah diuji cobakan, itu nanti ada analisis jalurnya. Misalkan nih ya Mbak, kalau misalkan punyaku self-efikasi. Self-efikasi itu nanti ada 3 subskala. Misalkan aku sebut aja subskala A, B, C. Nah, di setiap subskala itu ada masing-masing 8 item. Nah, 8 item itu nanti jalurnya bisa berubah. Item yang A, indikator yang di A, bisa berubah ke B. Atau bisa berubah ke C. Atau malah bisa masuk ke dua-duanya. Nah, itu nanti salah satu analisis jalur. Jadi sebenarnya prosesnya agak panjang sih kalau misalkan kita menggunakan adaptasi instrumen. Kalau EFA juga nanti prosesnya ada lagi. Tapi saya kurang mendalami ya Mbak, maaf kalau pakai EFA. Saya hanya pakai CFA, itu nanti ada analisis jalur. Ya itu nanti kita akan mendapatkan item-item yang baru seperti itu. Kalau itu kita sudah dapat item-item yang baru kita silakan kita gunakan sebagai instrumen kita, sebagai instrumen penelitian kita yang nantinya akan muncul di hasilnya atau resultnya. Gitu Mbak, paham nggak? Ada yang kurang paham nggak? Berarti kalau misal kita pakai instrumen dari luar yang sudah valid dan itu instrumen udah digunakan dan hasilnya itu di artikel yang terpublish, itu tetap harus kita uji cobakan juga ya Mbak? Nggak bisa langsung dipakai gitu? Iya, kalau memang artikel itu menggunakan bahasa Inggris, kalau mau benar, itu harus kita uji cobakan lagi. Tapi kalau memang instrumennya itu sudah menggunakan bahasa Indonesia, misalkan instrumen apa sih, IQ itu kan sudah terstandar di Indonesia. Kalau misalkan di Indonesia sudah ada, ya udah kita tinggal pakai aja. Tapi kalau instrumen itu belum ada di Indonesia dan kita menerjemahkan,
Itu yang betul memang harus diadaptasi lagi. Atau mungkin kalau misalkan subjek kita, sampel kita itu ngerti bahasa Inggris, itu nggak apa-apa, kita langsung pakai aja ya instrumen itu menggunakan bahasa Inggris. Misalkan itunya subjeknya mahasiswa bahasa Inggris atau guru bahasa Inggris, itu kan langsung paham. Nggak apa-apa, langsung sebar aja. Tapi kalau yang belum paham, misalkan anak SD atau guru SD, itu memang kita harus prosesnya seperti itu. Kita uji cobakan lagi, gitu. Soalnya kemarin kan ini Mbak sempat tanyakan ke Pak Raffi, gini kan saya nemu instrumen dari luar gitu kan. Terus saya tanya, Pak, misal kalau saya pengen pakai instrumen ini, itu harus saya modifikasi atau boleh pakai utuh ini? Terus ditanya lagi kan, kalau misal niatnya nanti ujungnya buat dipublish, nanti kamu jadi kena plagiasi gitu. Jadi harus ada apa istilahnya mungkin diolah gitu ya Mbak gitu. Berarti tetap harus ada kita ibaratnya kita terjemahkan terus kita uji cobakan terus nanti dilihat mana yang bisa dipakai gitu ya Mbak ya. Jadi biar nggak sama persis sama yang instrumen sebelumnya. Iya, tapi saya juga pernah baca sih Mbak. Ada beberapa peneliti yang dia menggunakan instrumen yang sudah jadi, yaitu nggak apa-apa sih. Yang penting kita menuliskan saja bahwa instrumen itu milik siapa, terus validasinya berapa, sudah angka validasinya itu berapa, kemudian reliabilitasnya itu berapa, yang penting kita tulis, itu nggak apa-apa sih Mbak, aman. Soalnya saya juga pernah baca ya memang seperti itu, nggak cuma sekali dua kali sih, memang banyak seperti itu. Ya. Oke, makasih Mbak Lina. Ya, sama-sama. Oh, baik, sangat cukup membantu sebenarnya karena saya juga sempat kemarin waktu kuliah bertanya ke dosen bahwa pada saat menggunakan instrumen apakah bisa langsung menggunakan tanpa harus memodifikasi atau haruskah kita memodifikasi, dan jawabannya ternyata juga sama oleh Mbak Lina bahwa terkadang ada beberapa peneliti yang memang menggunakan langsung, tetapi dalam tanda kutip bahwa kita harus memberikan sitasi atau tetap menuliskan sitasi bahwa siapa yang membuat instrumennya, kemudian hasil dari pengujian validasi dan reliabilitasnya juga harus dicantumkan agar nanti tidak terkena plagiasi. Mungkin itu cukup, itu menjadi pengingat kembali bagi saya maupun teman-teman yang lain jika penelitiannya nanti berkutat dengan survei, saya juga sama dengan survei, nanti di pengingat kembali nih. Mungkin untuk teman-teman yang lain masih ada waktu untuk bertanya, dipersilakan. Mungkin untuk teman-teman 2019 ini juga yang sama seperti saya, nanti akan berkutat dengan artikel dan tesis, atau mahasiswa S3 juga bisa memberikan gambaran-gambaran juga, ya, atau angkatan 2020 yang masih ngambang-ngambang nih bagaimana nanti menulis artikel di UPNJ itu sendiri, bisa ditanyakan kembali. Silakan teman-teman. Masukan ya Mas ya, yang buat 2020. Kalau misalkan masih ngambang-ngambang gitu ya, saran saya mending baca aja dari sekarang. Nanti nemu ide kok insya Allah. Kalau udah baca, dan baca. Iya sih. Kemarin juga waktu awal-awal masuk nih, sambil berbagi nih, sambil nunggu teman-teman yang lain kalau ada yang ingin ditanya. Kemarin itu waktu saya awal kuliah juga dibilang dosen, kamu interestnya kemana? Tentukan dulu interestnya, katanya. Sama seperti yang dikatakan oleh Bu Laili tadi, bahwa tentukan dulu interestmu, baru kemudian kamu coba baca, katanya. Itu kata dosen saya waktu awal kuliah, baca, kemudian gali, kemudian coba nanti di 2 atau 3 nanti coba tulis. Nah, dan ternyata memang sama semua pemateri dari WFH 1 kemudian yang sekarang, Bu Eli sama Mbak Lina juga mengatakan bahwa setelah dibaca, coba tulis. Jadi jangan sampai cuma ngambang-ngambang di pikiran, ternyata malah jadi nggak tertulis sama sekali, malah jadi menghambat nanti ke depannya untuk lulus seperti itu. Nah, mungkin itu menjadi sebuah hal yang sangat harus kita ingat kembali bahwa tugas kita juga jangan sampai terlupakan. Kalau cuma ngambang-ngambang di pikiran,
itu menjadi sebuah hal yang ya sia-sia lah katanya. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kembali, masih ada waktu. Karena acara kita masih sampai jam 11. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Teman-teman 2019 mungkin? Atau malu-malu nih ya, angkatan 2019? Oh ada nih, ada yang ingin bertanya melalui chat, yaitu Mbak Nurul Impitah. Nah itu Mbak Lina, biasanya kalau Mbak Lina mulai membaca dengan jurnal bahasa Indonesia atau langsung dengan jurnal bahasa Inggris, di mana di antara keduanya yang sangat membantu. Nah, bisa dijawab Mbak Lina itu pertanyaan dari Mbak Nurul. Ya, kalau ini saya loh ya. Saya dulu mulai menulis itu, mulai membaca itu dari jurnal berbahasa Inggris, dari jurnal internasional. Mengapa? Ya karena saya memang nemunya ya di situ, jurnal-jurnal internasional, jurnal-jurnal yang menggunakan bahasa Inggris. Ketika saya cari di bahasa Indonesia, itu malah nggak ada. Jadinya ya udah, saya keterusan bacanya ya di jurnal-jurnal internasional seperti itu. Karena memang yang digali di jurnal internasional itu lebih banyak kalau menurut saya. Dan kita kan ngerti kan, kita pakai Jihab, maaf ya, ini semua juga pakai Jihab kan. Nah itu kan enak banget, kita bisa cari tentang, kalau saya interestnya tentang psikologi, tentang self-efficacy, kita bisa cari, tentang kecemasan atau anxiety, kita bisa cari, dan itu memang lebih banyak. Dan babonnya kalau self-efficacy itu kan memang dari luar negeri, jadi ya mau nggak mau saya harus baca jurnal yang luar negeri. Ya meskipun ketika saya mentranslate, ketika saya mengartikan yang jurnal psikologi itu ya agak susah. Itu butuh waktu yang cukup lama kalau saya loh ya. Mungkin yang lain bisa lebih cepat lagi. Gitu Mas, kalau saya. Ya, mungkin itu jawaban untuk Mbak Nurul Impitah. Semoga terjawab dengan cukup baik. Kemudian ada Mas Abdul Rashid yang katanya mau bertanya nih. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Mas Abdul Rashid. Silakan Mas Abdul Rashid. Oh, nanti juga ada pertanyaan dari Mas Ridwan. Mungkin itu yang terakhir ya. Nah, nanti setelah ini Mas Abdul Rashid, kemudian Mas Ridwan pertanyaannya. Nah, silakan Mas Abdul Rashid untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, kebetulan saya izin bertanya nih mengenai publikasi Scopus ya Mbak. Nah, saya kan rencananya itu jurnalnya itu judulnya itu tentang pengembangan research and development tentang media pembelajaran Mbak. Itu apakah bisa dipublish di jurnal internasional yang Scopus? Apakah atau bisa atau enggak gitu? Saya jawab bisa. Yang penting Mas apa? Abdul Rashid ya. Mas Abdul Rashid menemukan jurnal yang tepat yang sesuai dengan apa yang Mas tulis. Jadi ketika misalkan Mas nulis tadi kayak Mbak Leli tentang movie maker, ya Mas cari tentang jurnal yang berisi tentang IT, yang berisi tentang komputer, seperti itu. Yang penting skopnya cocok, kemudian menulisnya bagus, cara penyampaiannya bagus, citasinya juga bagus, insya Allah nanti akan publish. Tapi kalau misalkan mau di Scopus, intinya harus sabar, ya, karena prosesnya itu sangat lama. Enggak, 6 bulan itu menurut saya itu sebentar kalau Scopus. Ya, mohon saran juga Mbak. Nah, ini kan karena saya kan judulnya itu pengembangan produk, jadi otomatis kan buat produk ya Mbak ya. Nah, kemungkinan kan buat produk ini makan waktu juga. Nah, sarannya aja Mbak, kira-kiranya itu aku perlu publish dulu yang basisnya nasional atau Vinta dulu, apa langsung ke Scopus saja gitu? Dengan judul yang sama atau gimana? Nah, tadi kalau soal R&D itu nanti ceritanya panjang lagi Mas. Mas, saya tanya dulu, Mas itu niatnya mau apa dulu? Mau dapat ijazah dulu, atau prestis, atau mau ujian tesis tanpa sidang? Kalau misalkan Mas inginnya lulus dapat ijazah, setelah lulus dapat ijazah, kalau menurut saya Mas mending cari aman dulu, Mas ke Sinta 2 dulu. Tapi kalau memang Mas yakin itu nanti sampai Mas lulus akan publish di Scopus, ya laksanakan aja. Nah, tadi kalau soal R&D itu prosesnya lama loh ya, Mas. Dari proses awal itu kita ada uji coba. Kita ada apa yang namanya ya kalau R&D itu yang pertama? Apa, Kak?
Kak, yang pertama R&D itu pertama kita ngapain? Observasi ya. Nah, analisis kebutuhan, ya betul. Need analysisnya, analisis kebutuhannya. Nah, yang namanya analisis kebutuhan itu sebenarnya bisa dipublish juga loh, Mas. Kalau Mas misalkan mau pakai R&D itu bisa jadi 3 jurnal, 3 artikel. Yang pertama analisis yang pertamanya, analisis kebutuhannya itu bisa dipublish. Kemudian nanti ketika produknya saja, produknya tok itu bisa kita publish. Dan yang selanjutnya eksperimennya juga kita bisa publish. Itu udah 3. Jadi ketika Mas pakai R&D-nya itu Mas kasih patokan dulu. Mau yang mana yang Mas publish? Karena R&D itu harus dimulai dari analisis kebutuhan dulu. Analisis kebutuhan itu sudah bisa dipublish. Sinta 2 itu sudah bisa menerima yang need analysis. Yang penting penyampaian dari Mas itu, cara menuliskannya itu bagus. Insya Allah bisa publish. Jurnal internasional pun bisa. Analisis kebutuhan itu bisa ke jurnal internasional. Yang penting Mas menuliskannya bagus. Kayak gitu. Untuk judulnya sendiri, apakah saya harus berbuat beda atau gimana, Mbak? Kalau judul itu nanti bisa beragam ya, Mas. Mas bisa baca-baca aja sih tentang judul-judul yang menarik seperti itu. Karena kalau judul untuk artikel itu kan nggak kayak tesis ya, yang harus saklek pengaruh ini, terus pengembangan ini, itu kan nggak. Jadi bisa dibuat yang menarik, yang membuat editornya itu tertarik. Oh ini loh, jurnal ini tuh bagus, artikel ini tuh bagus. Kita bisa proses lebih lanjut seperti itu. Itu Mas, ada lagi pertanyaan? Sudah, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Ya baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir ini dari Mas Ridwan. Katanya, misal kita ingin menyusun jurnal bahasa Indonesia, kemudian kita ambil referensi dari jurnal bahasa Inggris, itu gimana Mbak katanya? Gini Mas Ridwan. Jurnal Indonesia yang Sinta 2 sekarang aja itu kebanyakan sudah menggunakan bahasa Inggris loh. Nanti di akhir kita harus tetap translate ke dalam bahasa Inggris. Tapi kalau memang Mas di awal ingin menggunakan bahasa Indonesia, ya Mas bisa parafrasekan sendiri, Mas artikan sendiri. Maknanya itu apa sih dari kalimat yang kita citasi itu? Maknanya apa? Kita bahasakan sendiri, setelah itu kita tuliskan. Mas cari lagi artikel yang lain, mungkin meaning-nya itu sama, bisa Mas tuliskan lagi untuk citasinya. Jadi citasinya bisa banyak. Nah, kalau sudah, nanti kalau kita mengartikan dengan menggunakan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia kita sendiri, ketika nanti kita translitkan ke dalam bahasa Inggris, itu nanti otomatis akan berbeda dengan sumber awalnya. Gitu. Yang penting jangan, kalau misalkan Mas mau nulisnya langsung dalam bahasa Inggris ya, menurut saya langsung meaningkan, artikan dengan bahasa Mas sendiri. Kemudian Mas tuliskan dengan bahasa yang berbeda, jangan bahasa yang sama. Insya Allah aman sih. Itu Mas Ridwan. Baik, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ridwan. Waktu itu sudah habis mengenai sesi tanya jawab untuk Mbak Lina. Jadi untuk teman-teman semuanya bisa nyalakan mikrofonnya, kita beri apresiasi kepada Mbak Lina, kita beri tepuk tangan semeriah-meriahnya. Terima kasih Mbak Lina. Iya, sama-sama teman-teman. Sedikit pengingat kembali bagi angkatan 2019 untuk segera berbenah diri agar bisa menyelesaikan artikelnya dengan baik, dan bagi angkatan 2020 menjadi sebuah target yang mudah-mudahan bisa kalian capai lebih baik dari kakak angkatan yang sekarang-sekarang atau yang sudah lulus seperti itu. Amin. Mungkin ini sedikit kenang-kenangan nanti yang akan diberikan oleh Mas Khairul Huda sebagai Ketua Tim Panitia Pelaksana WFH. Kepada Mas Khairul Huda dipersilakan. Terima kasih atas waktunya kepada Mas Saiful selaku moderator. Terima kasih kepada kedua pemateri, Bu Laili dan Mbak Lina. Mohon maaf tadi Bu Laili ngechat ke saya bahwasannya beliau ada urusan di luar sehingga tidak bisa ikut seremonial sampai akhir seperti itu.
Tapi sekali lagi kepada teman-teman semua, peserta yang terdiri tadi rekor maksimal ada di angka 63 peserta partisipan pada kesempatan hari ini. Dan sekarang yang tersisa tinggal 54 partisipan untuk sampai WFH sampai akhir gitu. Akan tetapi bagi teman-teman saya ingatkan sekali lagi untuk yang belum mengisi absensi, kemudian belum mengisi link kesan pesan untuk acara WFH 2 ini dipersilakan untuk mengisi pada chat room. Mbak Windy bisa dibantu untuk diunggah lagi untuk linknya. Oke. Untuk yang sesi terakhir di sini nanti untuk sesi foto ataupun screenshot akan dipimpin oleh Mas Saiful selaku moderator. Di sini saya akan memberikan apresiasi kepada kedua pemateri. Pertama akan kita apresiasikan ini buah karya dari Kelurahan LPDP UNY yang mana sangat kompak dan telah berkreasi sebegitu kreatifnya untuk menciptakan sebuah kreasi seni yang luar biasa. Baik, untuk yang pertama kita akan tampilkan apresiasi untuk Bu Laili. Silahkan teman-teman fokus ke share screen yang saya lakukan. Oke, terima kasih kepada Bu Laili Amin Fajariah MPD. Tangan yang meriah. Ini sebenarnya ini keren banget ya. Ini sebuah karya dari Kelurahan LPDP UNY. Oke, terima kasih untuk Bu Laili dan sertifikatnya nanti akan saya kirimkan langsung ke beliau. Untuk yang selanjutnya kita akan berikan apresiasi kepada Mbak Lina. Oke, persiapan untuk memberikan sambutan yang meriah dan ucapan terima kasih yang sangat meriah. Berikut merupakan dari pemateri Mbak Lina Puspitaning Rahayu SPD MPD. Sarjana muda, pengantin muda, sudah lulus dan ini calon dosen muda di Universitas Negeri Jakarta. Amin. Ada belnya. Nah, nanti untuk kenang-kenangannya karikaturnya ini kita tolong untuk diposting di IG-nya, disimpan di IG-nya atau di Facebook. Kenangan bisa dipemateri. Ini ya Kelurahan LPDP UNY. Baik, terima kasih. Saya kembalikan untuk lebih lanjut kepada Mas Saiful untuk memimpin acara sesi foto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Herul Huda selaku Ketua Tim Panitia untuk pelaksanaan WFH 2 pada hari ini. Oh, ada Mas Ade juga ternyata. Ada Mas Ade yang kemarin jadi pemateri pemateri WFH 1. Kepada teman-teman semuanya, kepada teman-teman semuanya dipersilakan untuk mengaktifkan videonya. Kelihatan lebih mudah, Mas. Iya. Bagi yang seperti yang kita lakukan pada WFH 1 kemarin, ya kita harus ingat kembali bahwa setiap PK itu akan selalu melakukan gerakan hal yang sama. Apa itu? Itu yang kita kemarin lakukan, yaitu prosedur ya. Jadi silakan kepada teman-teman semuanya aktifkan videonya. Mungkin salah satu teman yang lain bisa, tim panitia bisa bantu nanti foto, bisa bantu nanti. Karena di tempat saya munculnya cuma satu, mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa foto. Baik, sebentar saya cek. Aktif, oke. Oke. Yang masih belum aktif bisa diaktifkan kembali. Kita sebentar mau foto-foto. Ada Mas Saiful yang belum masih banyak. Iya. Sebentar, ini layar kedua belum. Ya. Saya sambil ngecek juga ini, oh ada bayi tuh. Ada yang menampilkan bayinya, gitu banget itu. Nah, terus untuk yang slide kedua masih belum, slide ketiga juga belum. Nah, mungkin teman-teman sebentar aja mungkin untuk sebagai laporan juga nanti pada saat di akhir.
kita tunggu sebentar lagi. Nanti kalau sudah masih full bisa dihitung supaya senyum semua, memberikan senyum terbaik. Oh ya, di situ ada atas nama Angga Setiawan. Keren banget, ini ada babynya. Semoga iya. Kalau di Ada Dede. Kemudian sambil mengingatkan juga pada teman-teman semua, mungkin ada yang ingin bertanya kembali kepada pemateri, nanti bisa minta kontaknya ke tim panitia ataupun juga nanti ke tim sudah ada kenalan dengan mahasiswa pasca UNY, nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut mengenai hal-hal yang masih ingin ditanyakan. Kita tunggu sampai kapan lagi nih? 2 menit lagi ya. Teman-teman dalam hitungan ketiga, tolong dipasang wajah terbaiknya untuk di screenshot ya. 1, 2, 3. Bentar, baru 1. Yang banyak. Sekali lagi Mbak Wilis, tim panitia ini Iya. Mbak Wilis yang kita kemarin waktu PK itu. Oh Mbak Wilis iya. yang Apa hitung ini. ceria? Plok cerianya. Ayo Mbak Wilis nih yang lebih jago mulainya nih. Siapa tahu kalau Mbak Wilis yang minta, yang lain juga pada banyak yang ikut. Ini apa kabar hari ini? Oh iya, apa kabar? Dicontohkan dulu mungkin Mbak Willy sama Mbak Eka yang di sana, Mas Huda, Mas Ade. Ternotis aku. Ini tim panitia beberapa orang ada yang berada di kampus juga ini. Mbak Wilis, Mbak Eka, Mas Ade itu ada di kampus semuanya. Karena bimbingnya sama, mungkin untuk angkatan Supporternya 2020 aku. masih belum Porter. kenal dengan gedung ya. Tapi Mas Huda yang bilang apa kabar ceria? Apa kabar hari ini? ya ketua tim panitia yang Ngomongnya lebih cuman sebelahan. baik, dalam hitungan 1, 2, 3 kita akan prok-prok ceria ya. Apa kabar hari ini? Ceria. Ya. Green screen. Ya. Belum ulangi. Untuk teman-teman yang lain ini jangan malu. Ini gaya LPDP ketika PK. Ayo tangannya semuanya. Tahan ya. Bagaimana? Diulangi Mas hari ini? Huda. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Ceria. Dan mereka. Iya, tangannya. Baik, udah Mbak Wilis, Mas sudah. Ya tadi. Sudah. Ini nggak ada. Sudah. Ini apa namanya? Jadi tetap gini. Baik. Karena sesi foto juga sudah berakhir, maka berakhir juga WFH 2 pada hari ini. Semoga nanti teman-teman yang sudah ikut di WFH 1 maupun yang lanjut ke WFH 2 ataupun yang baru saja ikut WFH 2 nanti bisa mengikuti kembali WFH 3 yang akan kita laksanakan di kemudian hari. Terima kasih atas waktu yang teman-teman peserta WFH 2 yang diberikan. Salah hilap mohon maaf dari tim panitia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa sebelum keluar bagi yang belum
mengisi presensi, silakan isi presensinya. Kemudian juga bisa mengisi pesan-kesannya melalui link yang diberikan melalui grup chat, yang mungkin nanti akan menjadi bahan pertimbangan kembali untuk memperbaiki acara pada hari ini. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah berhadir. Terima kasih ya. Terima kasih. Makasih teman-teman. Semua. See you.